ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, kita jadikan asas kerja kita, asas pemikiran kita hanyalah taat kepada Allah untuk mencari ridha Allah SWT. Termasuk juga usaha dakwah ini. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW 40 tahun di Mekah. Beliau tidak bicara dakwah tidak bicara. Karena apa? Karena beliau belum diperintah, maka beliau diam aja. Setelah diperintah oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangkit dan berikanlah peringatan. Baru beliau ini bergerak. Tidak ada istirahatnya sampai wafat beliau. Ketika usaha-usaha dakwah mulai berkembang di Jazirah Arab, maka perkembangan usaha dakwah ini didengar oleh Raja Persia. Maka Raja Persia merasa terganggu. Dikirimlah orang-orang untuk memanggil Baginda Muhammad SAW melalui gubernurnya yang ada di Yaman, yaitu Gubernur Badan. Setelah utusan itu datang menjumpai yang mulia Baginda Nabi SAW, mengatakan, kami ini adalah utusan raja di Raja Persia. Memerintahkan kepada kamu untuk datang ke istana Persia dan menghentikan kerja dakwah kamu ini. Kalau kamu nekat tidak mau tunduk, kamu akan dihancurkan dan seluruh kaum kamu akan dihancurkan semuanya, katanya utusan Persia. Tapi Nabi itu macam tidak dengar dengan kata-kata orang Persia ini. Beliau ini menjawabnya itu aneh. Kamu kok kumisnya panjang-panjang, siapa yang nyuruh? Ini bicara-bicara, dia ini utusan raja, Nabi itu tanya kumis. Kenapa kumis kamu panjangkan, jenggot kamu cukur? Kenapa? Ini karena perintah dari Tuhan kami, Raja Persia. Oh, kalau Tuhan saya, kata Nabi, menyuruh kumisnya supaya ditipiskan, jenggot dipanjangkan. Ini Nabi itu memulai pembicaraannya dari masalah kumis, bukan masalah apa itu tanggapan dengan masalah dengan Raja Persia. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tunggu di masjid sana, besok pagi kamu nemui saya. Maka besoknya barulah utusan Persia menemui Rasulullah SAW. Maka baginda Nabi mengatakan, kalau dakwah ini mau saya, kalau memang Raja Persia tidak setuju, akan saya hentikan. Tapi dakwah ini bukan mau saya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya, maka saya tidak bisa menghentikan usaha dakwah ini.
Dan ketahuilah, hai duta Persia, bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhan kamu. Apa maksudnya? Tuhanku yang mengutus saya ini telah membunuh Tuhan kamu, Raja Persia itu. Betul begitu? Iya, saya catat loh ini, jangan main-main. Catat, dicatat tanggal sekian, jam sekian. Langsung dia pulang ke Yaman. Sampai ke Yaman, Raja Yaman bilang, Gubernur Yaman Badan bilang, Raja Persia itu sudah mati, dibunuh anaknya sendiri. Sekarang kamu jangan berani-berani itu dengan orang Madinah, itu gawat. Nah, terus bagaimana? Kita masuk Islam aja. Nah, akhirnya duta Persia itu malah masuk Islam. Ini ceritanya dakwah itu kayak begitu itu loh, malaikat. Coba kita renungi, dakwah kita ini karena perintah Allah, apa dakwah kita karena apa? Nah, ini perlu kita luruskan niat kita kembali. Dakwah ini bukan reaksi atas keadaan-keadaan, bukan. Itu jahiliyah itu sudah beratus-ratus tahun, Rasulullah tidak bereaksi apa-apa. Rasulullah itu dakwah bukan dengan reaksi terhadap keadaan, tidak. Tapi Rasulullah itu dakwah karena perintah Allah. Memulai dakwah karena perintah Allah. Dan beliau tegas kepada siapa saja, karena ini perintah Allah, saya tidak bisa menghentikan. Kalau seumpama ini maunya saya, kalau para raja tidak setuju, akan saya hentikan. Maka dasarkan dakwah ini hanya karena taat kepada Allah. Barulah dakwah itu akan ada kekuatannya sebenarnya. Maka setan itu ingin menipu kita. Kita dakwah tapi bukan karena taat kepada Allah, karena mempertahankan gengsinya, karena supaya kita ini dianggap gimana, karkun kuat gitu. Emang saya ini penanggung jawab, kalau tidak dakwah gimana, malu toh. Dakwah karena malu. Walaupun malu itu sudah lumayan daripada tidak punya malu. Tetapi kalau dakwah karena malu itu belum sesuai dengan dakwah yang sebenarnya. Dakwah karena perintah Allah. Syekh Abdul Wahab hafizahullah, beliau senantiasa menekankan perkara ini. Kembalikan dakwah itu pada asasnya. Dakwah karena perintah Allah saja, bukan karena apa-apa. Seperti sholat perintah Allah, puasa perintah Allah, dakwah perintah Allah. Kita kerjakan dakwah itu dengan asas pemikiran semacam itu, baru dakwah kita ada kekuatannya. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain perintah Allah SWT saja. Jangan ada dorongan-dorongan lain selain ikut perintah saja. Sebetulnya kalau mau saya itu ingin tidur di rumah, tapi ini perintah Allah, bagaimana lagi? Kalau menurut ukuran otak saya, orang dakwah ini begitu lemah, macam semut merangkak-rangkak, sedangkan kebatilan itu seperti pesawat terbang Boeing 747. Bagaimana semut mau menandingi pesawat terbang? Tapi karena perintah Allah, saya kerjakan juga. Seseorang mengatakan kepada Syekh Yusuf rahimahullah, Syekh, dakwah itu merangkak seperti semut, kebatilan cepat seperti pesawat terbang. Bagaimana dakwah ini bisa berhasil? Maka beliau mengatakan, dakwah ini bukan mau balapan dengan pesawat terbang, bukan. Dakwah ini mengikut perintah Allah. Kalau kita ikut perintah Allah, kalau kita dibela oleh Allah,
Kalau kita dibantu oleh Allah, apalagi pesawat terbang yang lebih cepat dari pesawat terbang pun akan kalah dengan dakwah ini. Tapi syaratnya dakwah karena perintah Allah, sehingga dakwah itu dibela oleh Allah, sehingga dakwah itu diterima oleh Allah. Itu fikir kita. Waktu keluar 3 hari itu, karena kita ini belum punya pikir macam-macam, kelihatannya kayak ikhlas betul gitu sebenarnya kan. Keluar 3 hari itu nangis, nggak ada pikir apa-apa. Sekarang sudah agak lain. Setelah menjadi orang lama, maunya bayan saja. Maunya ngatur saja, diatur nggak mau. Nah ini yang mengakibatkan kemerosotan rohani kita ini sebenarnya kan. Kita kembalikan dakwah pada aslinya, hanya karena taat perintah Allah saja, hanya untuk membangun akhirat saja, tidak ada niat yang lain-lain. Di depan, di belakang sama aja. Di mahalah, di halakoh, di markas, di nizamuddin sama aja. Yang penting dapat ridho Allah. Bayan yang dengar 1 orang dengan bayan yang dengar 1000 orang sama aja. Itu tandanya ikhlas. Itu kemarin waktu haji itu Syekh Abdul Wahab itu datang ke rumah satu karkun di Madinah sana. Bayan panjang 1 jam lebih. Saya kira tuh yang dengarkan banyak, ternyata yang dengarkan 3 orang cuman. Bayan istimewa 1 juta orang juga beliau begitu bayannya, yang dengar 3 orang juga begitu juga sama saja. Masya Allah. Zaman dulu, ini ceritanya ulama-ulama India ini. Di India itu ada seorang ahli bayan, sehingga sampai disebut Amirul Bayan, Amir Bayan, saking pandainya bayan itu. Itu orang sezaman dengan Syekh Ilyas, sebelum sedikit gitu. Namanya Athaullah Al-Bukhari, namanya begitu. Kalau beliau bayan itu, Masya Allah, macam orang itu tersihir semua. Kalau beliau menangis, semua ikut nangis. Kalau beliau tertawa, semua ikut tertawa. Orang-orang Hindu dengar bayan dia, nggak usah nanti cash pada masuk Islam. Ribuan orang, bukan ribuan, puluhan ribu orang Hindu itu masuk Islam. Itu Athaullah Al-Bukhari itu. Satu hari malaikat Allah Ta'ala, beliau bayan yang dengarkan ribuan orang. Baru turun, datang satu orang kepada beliau ini, Syekh, saya terlambat Syekh, saya minta bayan seperti tadi. Oh iya, dibayani 1 orang ini persis seperti bayan di depan ribuan orang itu. Nah ini namanya ikhlas malaikat. Kalau kita ini enggak, kalau bayan memang semangat, tapi kalau dengar itu ngantuk. Ini tandanya enggak ikhlas ini malaikat. Kalau jadi amir semangat, kalau jadi makmur enggak mau mikir. Pokoknya tanggung jawab amir, enggak mau mikir. Coba ini semalekan. Ini di sini guyonan, nanti di akhirat jadi urusan besar. Di akhirat jadi urusan besar. Apa saja amal bukan karena Allah tertolak semua. Kembalikan amal hanya semata-mata karena Allah. Memuliakan Allah SWT. Nah ketika beliau sudah tua, didatangi Syekh Ilyas, sudah nggak bisa bayan, sudah tua. Maka Syekh Ilyas mengatakan, Syekh, sekarang saya ada kegiatan dakwah, bantulah saya, kata Syekh Ilyas itu. Maka Athaullah Al-Bukhari itu beliau mengatakan, Muhammad Ilyas, kamu datang terlambat, katanya. Saya sudah nggak bisa apa-apa begini, kamu baru datang. Kenapa tidak kamu datang waktu saya sehat?
Syekh, katanya Syekh Ilyas, engkau memang sudah tua, tidak bisa apa-apa. Tapi kalimah-kalimah Tuhan ini, nasihat-nasihat Tuhan itu satu kalimah akan didengar seluruh orang India. Murid-murid Tuhan ada di setiap pojok dunia ini. Arahkan tuh murid-murid Tuhan untuk supaya ikut saya kerja dakwah itu. Oh iya kalau begitu. Dan itu termasuk perkembangan yang sangat penting dalam dakwah di India itu karena pembelaan Syaikhullah Bukhari ini. Ini mudzakarah ulama kan ceritanya tadi ini. Ini termasuk perlu kita renungi. Jadi kalau datang ke ulama itu jangan mesti kita taskil dia. Nah, Pak Kiai keluar 3 hari Pak Kiai, insya Allah nanti dapat hidayah. Oh tak pentung dasmu kowe. Nah, bocah cilik marah yang tua. Nah ini kadang-kadang kita ini tidak sadar itu. Insya Allah nanti kesannya itu luar biasa Pak Kiai. Untuk perbaikan hati kita ini Pak Kiai. Perbaikan. Kamu kira saya ini orang rusak apa gimana? Nah, kita datang kepada para ulama ya. Karena apa? Karena ikut perintah Allah untuk kita ikram para ulama. Sudah gitu aja. Syekh Ilyas ini pesan betul-betul jangan taskil ulama. Saya lihat itu orang naskil ulama itu akhirnya itu enggak baik jadinya, itu malah jadi masalah. Ulama itu tidak perlu ditaskil. Suasana yang baik, masjid-masjid yang hidup, karkon-karkon yang akhlaknya baik, itu akan menarik pada para ulama untuk ikut ambil bagian. Caranya bukan dengan ditaskil-taskil begitu. Insya Allah mulai kan? Ini sudah saya ikram bertahun-tahun gak keluar-keluar Pak Kiai, ini gimana sih? Nah ini Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tanamkan dalam hati, ini bukan basa-basi, bahwa para ulama itu sudah punya jasa besar kepada umat dan punya jasa besar kepada dakwah ini, walaupun mereka belum ikut. Coba semulaikan, kalau kita ini keluar, semua orang belum bisa baca Quran, belum bisa sholat, alangkah sulitnya kita ini semulaikan. Tapi karena ulama-ulama sudah ngajari mereka baca Quran, sholat, mengajari fikih, mengajari Quran, macam-macam, di pesantren-pesantren, di surau-surau, kita ini akhirnya dakwah itu enak. Tinggal taskil, ayo 4 bulan. Tapi umpamanya 4 bulan ini nggak ada yang bisa sholat. Saya ini belum bisa sholat bagaimana? Nah, terpaksa tim taskil harus ngajari dia sholat.